Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, NIM 21024014017, kelas A1 Informatika dari kelompok 5 beserta teman-teman dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembahasan tentang materi aljabar boolean. Adapun yang akan membawakan pembahasan pengertian dari materi aljabar boolean yakni teman kita Nur Isrami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isrami, NIM 21040144024 kelas A1. Ingin mempresentasikan materi tentang aljabar boolean. Definisi aljabar boolean: berhubung elemen-elemen B tidak didefinisikan nilainya, kita bebas menentukan anggota-anggota B, maka terdapat banyak sekali aljabar boolean. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, orang harus memperhatikan elemen-elemen himpunan, kaidah aturan operasi dalam dua operator linear dan operator uner. Himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma. Kemudian aljabar himpunan dan aljabar logika proporsi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi empat aksioma. Kemudian aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai terdapat B sama dengan 0,1, operator biner plus dan kali, operator uner aksen, kaidah untuk operator biner dan operator uner. Kemudian ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B atau perubahan-perubahan yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, kali, dan aksen. Contoh 0, 1, A, B, A tambah B, A kali B, A aksen tambah kali, dalam kurung B tambah C, A kali B aksen tambah A kali B kali C aksen tambah B aksen, dan sebagainya. Kemudian fungsi boolean. Contoh fungsi boolean yaitu V dalam kurung X balas kurung sama dengan kali X, F X, Y sama dengan X aksen Y tambah X Y aksen tambah Y aksen, F X Y sama dengan F aksen Y aksen, F X, Y sama dengan X tambah Y aksen, F X, Y, Z sama dengan X Y Z aksen. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean terdapat dalam bentuk komplemennya disebut literal. Kemudian bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama sebagai penjumlahan dari hasil kali dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah. Contohnya yaitu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen Y aksen Z ditambah X Y aksen Z aksen tambah X Y Z, dan Q G sama dengan dalam kurung X, Y, Z balas kurung sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Y aksen dikali X aksen tambah Y tambah Z aksen dikali X aksen tambah Y aksen tambah Z adalah dua buah fungsi yang sama. Kemudian contoh membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm, setiap perubahan yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen, sedangkan perubahan yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplemen. Sebaliknya untuk maxterm, setiap perubahan yang bernilai 0 dinyatakan dalam komplemen, sedangkan perubahan yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplemen. Kemudian konferensi antara bentuk kanonik. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk pos F dalam kurung X, Y, Z balas kurung F aksen dalam kurung X, Y, Z balas kurung aksen sama dengan M0 tambah M2 tambah M3 aksen sama dengan M0 aksen dikali M2 aksen kali M3 aksen sama dengan X aksen Y aksen Z aksen dikali X aksen Y Z aksen dikali X aksen Y Z aksen sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y aksen tambah Z kemudian dikali X tambah Y aksen tambah Z sama dengan M0 M2 M3.
Rangkaian logika fungsi boolean dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Gerbang logika turunan NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Misalnya gerbang NOR disusun atas kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, adapun yang akan membawakan pembahasan tentang fungsi-fungsi boolean yang akan dibawakan oleh teman kita, Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zulfikar dengan NIM 21024014002 dari kelompok 5 akan menjelaskan fungsi boolean. Contoh-contoh fungsi boolean. F dalam kurung X balas kurung sama dengan X. F dalam kurung X, Y balas kurung sama dengan X aksen Y ditambah XY aksen tambah Y aksen. F dalam kurung X, Y balas kurung sama dengan Y aksen X aksen Y aksen. F dalam kurung X, Y balas kurung sama dengan dalam kurung X ditambah Y balas kurung aksen. F dalam kurung X, Y, Z balas kurung sama dengan X, Y, Z aksen. Catatan, setiap PUBA di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal. Fungsi H dalam kurung X, Y, Z balas kurung sama dengan X, Y, Z aksen terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z. Jika diberikan X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0, maka nilai fungsinya 2 H dalam kurung 1, 1, 0 balas kurung sama dengan X kali 1 kali 0 sama dengan X kali dalam kurung X 1 kali 1 balas kurung kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan tentang contoh soal beserta cara kerjanya yang akan dibawakan oleh diri saya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dari materi boolean. Salah satunya, buatlah tabel kebenaran untuk fungsi logika pada titik C, D, dan Q pada sirkuit berikut serta identifikasi gerbang logika tunggal yang dapat digunakan untuk mengganti seluruh rangkaian tersebut. Ini rangkaiannya. Jawaban. Dari gambar rangkaian di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 gerbang, yaitu gerbang NAND 2 input, gerbang IX OR 2 input, dan terakhir gambar IX NOR 2 input pada bagian output. Karena hanya 2 output sirkuit A dan B, maka ada 4 kemungkinan kombinasi input 2/2, yaitu 0 kurang 0, 0 1, 1 0, dan 1 1. Berdasarkan kombinasi input tersebut, maka akan dibuat tabel kebenaran. Berikut tabelnya. Dari tabel kebenaran di atas, kolom C mewakili fungsi keluaran yang dihasilkan oleh gerbang NAND, sedangkan kolom D mewakili fungsi dari gambar X OR. Dari kedua ekspresi output ini kemudian menjadi kondisi input untuk gerbang X NOR. Dapat dilihat dari tabel kebenaran bahwa output di Q akan bernilai 1 apabila salah satunya dari input A atau B berada di logika 1. Satu-satunya tabel kebenaran yang memenuhi kondisi ini yaitu tabel kebenaran gerbang OR. Oleh karena itu, seluruh rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang OR 2 input. Selanjutnya, temukan ekspresi aljabar boolean untuk sistem berikut. Ini sistemnya. Jawab. Untuk sistem di atas terdiri dari gerbang AND, gerbang NOR, dan gerbang OR. Ekspresi untuk gerbang AND adalah A kali B, dan berekspresi untuk gerbang NOR adalah A tambah B. Dari kedua ekspresi ini juga memiliki input yang terpisah ke gerbang OR yang didefinisikan sebagai A tambah B
Jadi ekspresi keluaran akhir adalah sebagai berikut. Ini rangkaiannya. Output pada Q yaitu Q sama dengan A dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A tambah B, tetapi notasinya sama seperti notasi De Morgan, A kali B, maka notasi A kali B diganti ke dalam ekspresi output sehingga dihasilkan notasi output Q sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali B, di mana merupakan notasi boolean untuk gerbang eksklusif NOR. Berikut tabelnya. Dengan kata lain, rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang eksklusif NOR. Selanjutnya, temukan ekspresi aljabar boolean untuk sistem berikut. Ini sistemnya. Jawab. Pada sistem rangkaian di atas, mungkin terlihat lebih rumit daripada dua rangkaian sebelumnya. Jika dianalisa, maka rangkaian logika di atas hanya terdiri dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT yang dihubungkan bersama. Seperti contoh soal aljabar boolean sebelumnya, kita dapat menyederhanakan rangkaian sirkuit dengan menuliskan notasi boolean pada setiap fungsi gerbang logika secara bergantian agar didapatkan ekspresi akhir untuk output pada Q. Sekian dari saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.